perang dunia yaitu ya perang halus. Jadi perang biologis. Kita akan berusaha dikendalikan oleh negara lain. Gitu. Itu konspirasi, Mas. Konspirasi menurut saya. Lah kayak komputer wae apa diupdate kan gitu loh. Masuk virus update kan nggak jauh beda dengan HP kan. Tampaknya ya alam itu, perubahan alam itu yang bencana di mana itu kan tampak itu, Mas. Berarti itu tanda tapi justru yang lebih banyak tampaknya tuh yang tidak kelihatan. Karena zaman sekarang itu orang percaya itu nek wis ketok moto ning ngarepe lagi percaya kan gitu. Kadang-kadang gini, misalkan nih ya, saya tahu yang sifatnya yang non maya ini. Ya, ini misalkan secara non maya ini ada energi yang kekuatan ini akan menyebabkan nanti proses akan terjadinya suatu bencana besar nih. Kita sudah responsif pada getaran-getaran dan vibrasi alam, ya kan, yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir. Kemudian saya memberitahukan pada orang lain, misalkan, ya, orang itu tidak percaya. Jarine kuwi itu tidak ada rahasia, itu rahasia Tuhan, tidak ada yang mengetahui. Nah itu loh pikiran yang sempit seperti itu. Kadang kita diberikan potensi atau yang namanya kelebihan pada Tuhan tidak dipakai kan gitu kadang. Nah gunanya kita mengolah diri itu biar kita bisa merasakan kepekaan kita, merasakan getaran-getaran sesuatu yang akan terjadi. Dulu kita kan juga gitu. Jadi mau akan terjadi itu wis vibrasinya itu bisa dirasakan terlebih sebelum itu terjadi. Nek diarane wong Jawa ngerti sak durune winarah. Jadi ya Mas, ilmu sak baru sak durunge winarah. Tapi kadang-kadang kita yang tahu begini kita memberitahukan orang lain yang mungkin orang itu terlalu kaku ya dengan keyakinan kepercayaannya atau pribadi yang akhirnya membuat pribadinya juga ikut kaku kan. Karena sudah ajarannya dia menerapkan ajaran yang kaku, pribadinya ikut-ikut kaku. Akhirnya sampai-sampai kita memberikan masukan aja hal yang baik itu bisa menjadi pikiran yang negatif. Tidak istilahnya diambil sisi positifnya. Ini kalau saya terima juga baik kok kan gitu. Kalau dijalani toh juga baik. Misalkan nggak terjadi juga akan bermanfaat kan ngono toh. Nek zaman saiki tidak menggunakan frekuensi itu untuk merasakan getaran-getaran kan kita menggunakan frekuensi ya kan, tingkat frekuensi itu yang namanya kepekaan indera kita kan menggunakan frekuensi itu tadi. Nah itu kita bisa merasakan itu. Tapi zaman sekarang wong nek rong ngerti ketok moto ki rong percaya lah, nek wis ketok moto lagi percaya ning percayane iki wis ora siap posisine kan gitu. Kondisi posisi sudah tidak siap ya toh. Aku gak percayane nek wis ngerti sudah tahu ada di depan mata, tapi kondisi di depan mata itu kita posisinya belum siap apa-apa. Coba bayangkan gimana itu terjadi kalau terjadi. Nah justru gunanya kita mengolah spiritual, mengolah intelektual itu biar kita bisa merasakan vibrasi alam semesta, karena kita bagian terkecil dari alam semesta itu juga. Nah kalau kita bisa memahami frekuensi dari vibrasi getaran vibrasi alam semesta ini, kita lebih bisa memahami sesuatu yang reflektivitas dari dalam diri kita agar bisa memahami kondisi alam semesta kan ngono. Tapi sekarang kan udah nggak dipakai budaya seperti itu kan ngono, hanya orang-orang tertentu tok kan. Dulu mayoritas seluruh kita gitu semua. Itu makanya zaman saya ini orang ketok moto gitu orang percaya kan gitu kan. Itu konspirasi, Mas. Konspirasi menurut saya. Lah kayak komputer wae apa diupdate kan gitu loh. Masuk virus update kan nggak jauh beda dengan HP kan. Perang dunia yaitu ya perang halus. Jadi perang biologis. Kita akan berusaha dikendalikan oleh negara lain gitu. Dan kita harus jalan satu-satunya itu tadi, Mas, kita lebih ada pendekatan dengan alam.
Wis toh, ada virus apapun, kalau kita sudah bisa mencapai tingkat kesadaran yang tinggi dan pencapaian apa ya namanya kedekatan alam yang bagus, wis toh, aman. Alam itu lebih menyelamatkan orang yang bisa selaras dengan dirinya. Sekarang gini aja loh Mas, kalau kita tarik sejarah leluhur kita zaman dahulu, karena seringnya bertemu bahkan menyatu dengan alam, kadang sakit aja kan nggak pernah. Iya. Sakit aja obatnya pakai daun. Dulu nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit, gitu loh. Itu kan bukti nyata bahwa pentingnya kita menyatu dengan alam. Nah, seperti itu ya Mas. Nah itu kan ya dulu itu serba alami. Sekarang sudah diracuni dengan bahan kimia. Akhirnya apa? Kondisi fisik manusia zaman sekarang terkontaminasi oleh zat kimia yang akhirnya apa? Melemahkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Makanya orang-orang sekarang jangka waktu umurnya tidak ada yang panjang karena terkontaminasi oleh hal yang sifatnya kimia. Di samping itu karena pengaruh keadaan duniawi, ilusi-ilusi keduniawian ini yang akhirnya mempengaruhi pola pikir manusia. Akhirnya ingin berharap, ingin itu. Karena apa? Dunia ini sudah yang namanya diiming-imingi yang sifatnya hedonisme itu tadi. Jadi mencari hal yang sifatnya kematerian itu untuk menghindari sifat-sifat yang menyakitkan itu nek kita adewe di kondisi ekonomi rendah, akhirnya kita dihina orang, diri kita tidak mampu untuk ini itu akan kesulitan, akhirnya terciptalah hedonisme. Itu adalah yang namanya sistem yang dibuat oleh negara yang bukan dari negara kita. Nah itu, dan kita kalau kita akan menuruti dengan gaya hidup seperti itu terus, ya nggak akan terjadi yang namanya perdamaian atau keadilan. Saiki keadilan ini kan. Banyak orang susah sana, yang sing seneng saya seneng, sing ora penak saya diindak-indak, sing sugih saya sugih, sing melarat saya rekoso. Mesake kan itu. Nah itu yang sifatnya hedonisme karena pengaruh dari kapitalisme. Kapitalisme terbangun dari imperialisme, akhirnya terjadilah individualisme dan konsumerisme, ya kan. Akhirnya mengeluarkan produk-produk konsumerisme itu tadi, kita melakukan pembelian, ya kan, meningkatkan gaya hidup, ya kan, bahwa segala sifatnya kematerian itu akan menjadi sebuah peningkatan derajat di dalam diri kita, hidup kita di mata manusia tapi bukan di mata Tuhan, kan ngono to. Gitu kan. Saiki orang melihatnya kan ingin diangkat derajatnya di mata manusia. Tapi alangkah tipisnya ketika ingin diangkat derajatnya di mata Tuhan. Nah, kan? Kita takut menderita di hadapan manusia, tapi tidak takut menderita di hadapan Tuhan. Nah, ya toh?